wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Takmir Mushola Al-Amanah yang kami hormati, dan segenap jemaah sholat subuh yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi pada subuh ini dalam kajian Kristologi, kajian yang tidak biasa kita dengar ya. Mungkin beberapa orang di sini sudah mengenal saya, tapi yang belum, nama saya Paulus Adi Prayitno, dan saat ini saya lagi aktif di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya. Dan alhamdulillah, kalau kemarin-kemarin saya sudah umumkan kita mau bangun masjid dan pondok pesantren di Jombang, Wonosalam. Saat ini masjidnya sudah jadi, tinggal pondoknya sebentar lagi ya. Kita terus semangat mencari dana, semoga cita-cita kami terlaksana, dan juga untuk menampung para mu'alaf. Kenapa? Karena yayasan kami juga punya kantor di Surabaya, ini sekarang sudah banyak membina para mu'alaf, dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak orang sadar, dan juga semakin hari semakin banyak pemurtadan. Ini yang wajib kita hati-hati. Berkali-kali tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan bahwa pemurtadan itu selalu ada. Saya ketua wilayah Jawa Surabaya, wilayah Jawa Bali. Kapan hari saya ke Lombok, karena saya mendapat berita bahwa sasaran penginjil sekarang targetnya di Lombok, bahkan mereka punya target 3.000 orang harus murtad. Dan ini tidak omong kosong ya. Kenapa? Karena kalau lihat posisi, kalau Bali itu kan sudah dikuasai oleh mereka. Bali dikuasai oleh mereka, tinggal melangkah satu pulau yang namanya Lombok itu kan nggak bisa ditaklukkan. Umat Islam masih besar di sana 94%. Hasil perjuangan dari putranya Sunan Giri, yaitu Sunan Prapen. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan dai-dai di Lombok. Mereka bercerita ternyata pemurtadan itu sekarang menyasar ke sana. Target 3.000 itu keluar dari mulut seorang pendeta, dan mereka ini penginjil. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu ada kesaksian dari warga Lombok sendiri bahwasanya mereka ini sudah mulai dimasuki, dan alhamdulillah beberapa orang sudah kita syahadatkan ulang dan kembali menjadi Islam. Pemurtadan di sana bukan omong kosong, 3.000 orang, bayangkan banyak targetnya. Biasanya mereka menyisir pulau-pulau terpencil. Pada hari ini mereka merayakan hari kelahiran Tuhan. Jadi, tapi alhamdulillah di sini kita akan melakukan kajian Kristologi. Seringkali kalau saya bahas Kristologi di masjid, banyak orang yang masih alergi ya. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat soal Kristologi. Bahkan Nabi Muhammad berdebat dengan utusan Najran, para ahli kitab, itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi untuk pemuda-pemuda ini ya, terutama yang giat di media sosial, baik itu YouTube, TikTok dan sebagainya, gunakan media itu untuk berdakwah. Sekarang Anda harus terbuka, wacana Anda harus dibuka selebar-lebarnya bahwa Islam itu sebetulnya
bisa kita compare dengan kitab-kitab yang lain. Mau diadu seperti apa, Islam tetap unggul. Saya akan berkali-kali debat dengan pendeta, dan rata-rata mereka tidak bisa membantah hujah-hujah kita. Islam tetap unggul karena apa? Karena ajaran Islam ini sudah diwariskan turun-temurun mulai zaman Nabi Adam. Jenengan pasti sudah hafal di dalam ayat Al-Quran bahwasanya baik Nabi Adam, para nabi-nabi, bahkan Nabi Ibrahim pun di sana disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi seorang Muslim, Islam. Meskipun ingat, para debater Kristen sering membantah soal ini bahwasanya bukankah Islam lahir di abad ke-7? Kok enak saja Anda klaim bahwa Nabi Ibrahim itu Islam, bahwa Nabi Adam itu Islam? Mereka hanya berlandaskan kata Islam itu seperti yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Islam itu sudah ada, din Islam itu mulai zaman Nabi Adam bahkan sampai ke Nabi Isa, sekalipun beliau semua nabi-nabi ini Islam. Saya akan tunjukkan, dan alhamdulillah di dalam Bible sendiri masih menjelaskan soal tauhid. Kalau saya menjelaskan ayat-ayat tauhid para nabi-nabi di dalam Al-Quran, nanti itu tugas ustadz-ustadz ya yang menjelaskan. Karena saya spesialisasinya kristologi, maka saya akan bandingkan bahwasanya pendapat saya ini bisa ditemukan di dalam kitab mereka. Kalau hanya kitab Al-Quran tok, ya cukup diimani orang Islam. Tetapi kalau kita bisa membandingkan, ternyata ada ayat-ayat di dalam Bible sendiri yang mengatakan bahwa para nabi-nabi ini, terutama Yesus atau Isa Al-Masih, itu adalah Islam. Sering saya berkata bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak pernah mengajarkan agama baru. Yesus tidak pernah menulis kitab Injil satu ayat pun. Terus apa yang ada kitab Injil saat ini? Tulisan siapa? Kitab Injil aslinya bukan hanya 4, tetapi ada 50 lebih. Tetapi dalam sebuah konsili di Kalsedon waktu itu diputuskan kitab Injil hanya 4. Yang sisa itu tidak diakui dan dimasukkan dalam kitab apokrif. Ya. Di sini kita akan lanjutkan bahwasanya saya akan tunjukkan bahwa semua nabi-nabi Muslim ini bisa Anda baca di dalam As-Surah ayat 13 itu. Saya baca terjemahan saja ya. Dia telah mensyariatkan kepadamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Para nabi-nabi itu tidak pernah terpecah belah soal siapa yang disembah. Kalau mereka saat ini membenturkan Nabi Isa dengan Islam, itu sebetulnya bukan Isa atau Yesus yang mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan nomor 3. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah. Kalau Anda berdebat dengan pendeta, Anda bisa tanyakan itu. Tidak ada satu ayat pun yang menegaskan atau mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan dirinya sebagai Allah. Meskipun 4 Injil itu bukan tulisan Yesus sendiri, tulisan Injil 4 itu ditulis oleh para penganut-penganutnya. Dan insya Allah penganut-penganut ini menuliskan kisah sejarah Yesus, dan masih ada kita temukan bahwa ada sisi kebenaran di sana. Jadi jangan Anda 100% Anda tolak ya.
belum apa-apa Anda mengatakan, wah Injil itu palsu. Ya palsu, memang bukan tulisan Yesus. Yesus atau Nabi Isa tidak pernah menulis satu ayat pun di dalam Injil. Yang beliau sampaikan itu hanya oral, tidak pernah ditulis atau dibukukan, tidak. Tetapi penulis-penulis di zaman itu ya sudah, budaya tulis itu sudah biasa. Para murid itu menulis, para sahabat menulis. Itulah sebabnya Injil itu ada sekitar 50 lebih dan hanya diakui 4. Dan insya Allah di dalam beberapa ayat di dalamnya itu terdapat kebenaran. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah Al-Quran. Karena kita meyakini bahwa kitab suci terakhir itu diturunkan untuk merevisi, untuk membenahi kitab-kitab terdahulu. Injil yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Injil lisan, tidak pernah ditulis. Dan para sahabat akhirnya menyalin. Itulah sebabnya 4 Injil itu sering saya katakan isinya kenapa kok berbeda-beda meskipun dalam satu cerita. Karena ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Bahkan saya pernah berdebat dengan pendeta di Universitas Muhammadiyah di Surabaya. Saya ditanya itu, Pak Edi, kitab suci saya ini palsu atau tidak? Tidak, bukan palsu, tetapi amburadul. Nggak bisa jawab pendeta. Kenapa? Karena mereka mengetahui contoh soal lahirnya Yesus saja 4 Injil itu beda-beda. Soal apapun lah, Injil itu sinoptik ya. Sinoptik itu kisahnya hampir sama, tetapi isinya beda-beda. Termasuk kisah penyaliban Yesus. Minggu yang lalu saya di masjid di Gresik, saya membahas soal penyaliban Yesus. Dan banyak kita temukan di sana ayat-ayat yang saling berbeda satu dengan yang lain. Bahkan Yesus tidak diketahui wajah, wujudnya, bahkan suaranya. Itu tertulis di Injil. Makanya di dalam Al-Quran yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu orang yang diserupakan seperti Yesus. Dan ayatnya ternyata ada di dalam Injil bahwa Yesus saat itu setelah kebangkitannya, dikatakan kebangkitannya, dia tidak diketahui oleh ibunya, dia tidak diketahui oleh Maria Magdalena. Bahkan ketemu tatap muka, Maria Magdalena tidak kenal dengan orang di depannya. Padahal Maria Magdalena itu adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Bahkan ada beberapa buku kontemporer yang mengatakan Maria Magdalena itu istrinya Yesus. Karena kemana-mana Yesus selalu diikuti dengan Maria Magdalena. Dan setelah penyaliban ketemu tatap muka, Maria Magdalena nggak kenal. Siapa kamu? Apa kamu penunggu taman? Tidak kenal. Padahal orang yang sudah dekat ya, jenengan sudah mungkin akrab dengan ustadz di sini, takmir. Jangankan wujudnya, mungkin dari jauh suaranya aja, oh ini kenal. Ini berhadapan muka nggak kenal. Dan yang kedua, para murid berjalan bareng dengan Yesus, gak kenal. Siapa Anda? Apakah Anda orang baru di sini? Di sini habis ada kisah yang menghebohkan. Apakah Anda tidak tahu? Loh, tidak kenal mereka. Berarti apa yang ditulis oleh Al-Quran bahwasanya yang diserupakan atau Yesus itu bukan disalib, tetapi orang yang diserupakan ternyata benar. Alkitab menulis itu. Meskipun Alkitab itu bukan tulisan Yesus ya, ditulis oleh para sahabat, tetapi ternyata masih kita temukan kebenaran di situ. Ya, saya lanjutkan. Nabi-nabi di dalam Alkitab sujud. Tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan para nabi-nabi, Nabi Daud, bahkan Isa sendiri adalah Muslim atau Islam. Cirinya apa? Mereka sujud dan berdoa. Kalau seseorang sujud dan berdoa, berarti dia berdoa kepada siapa? Pada Allah. Di ayat ini, ayat yang saya tampilkan ini semua ada di Bible ya. Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, itu adalah kitab Taurat.
Kitab Taurat kan ada 5 ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Taurat Musa. Ceritanya semuanya sujud menyembah. Taurat Musa sujud menyembah. Kemudian Mazmur. Mazmur itu adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur Daud. Mazmur. Kenapa? Diganti apa? Mazmur menjadi Zabur. Memang itu sebutannya. Mazmur menjadi Zabur. Disebut kalau di dalam Islam dikenal dengan kitab Zabur. Tetapi kitab Zabur itu kalau dalam aslinya ditulis sebagai Mazmur atau Mazmur Daud. Nabi Daud itu ceritanya kan seorang seniman, pemain musik. Dia menghibur Raja Saul waktu itu. Yang dilantunkan adalah puji-pujian ya, kalau zaman sekarang mungkin sholawatan. Jadi lirik-liriknya itu memuji Tuhan, memuji Allah dan sebagainya. Dan lirik-lirik itu ditulis oleh Nabi Daud dan dikumpulkan dalam kitab yang bernama Mazmur. Makanya orang Kristen sampai hari ini kan sering mengadakan puji-pujian berdasarkan ayat-ayat diambil dari Mazmur Daud. Kemudian yang bawah ini Injil. Matius itu Injil. Matius tadi ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil. Di sana mengatakan apa? Yesus, Isa berdoa dan sujud. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Anda perhatikan baik-baik ini ya. Ini kisah ini sebelum Yesus ditangkap. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan di sana diceritakan peluh keringatnya itu bercampur dengan darah, saking takutnya, saking seriusnya berdoa. Kalau Nabi sampai berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan. Nabi Muhammad mau dibunuh, dikabulkan oleh Allah, diselamatkan hijrah. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang dihormati, dimuliakan di dalam Al-Quran, tidak mungkin ditelanjangi, diludahi, dicambuk. Salib di zaman itu tidak pakai celana, full bugil. Bayangkan, Nabi mulia sampai dibugilin kayak gitu, disalib, ditonton orang banyak. Di mana kemuliaan seorang nabi? Betul? Apalagi Nabi Isa ini nabi yang dilahirkan oleh Allah dengan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu lahir dari seorang perawan, Bunda Maria atau Siti Maryam. Anda perhatikan di sini ada 2 kehendak. Yesus berdoa, "Ya Allah, kalau bisa ini jangan sampai terjadi. Lek bisa aku jangan sampai tertangkap. Kalau bisa aku jangan sampai dibunuh." Pertama, kalau Yesus itu dikatakan sebagai penebus dosa, disalib menebus dosa. Mana ayatnya yang mengatakan setelah aku disalib dosa kalian semua diampuni? Gak ada ayatnya. Kalau Yesus benar-benar ikhlas disalib untuk menebus dosa manusia, kenapa Yesus harus takut, harus berdoa semacam ini? Bahkan ini ada yang menarik, ada kalimat yang menarik, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kalau Yesus itu Allah, masa ada 2 kehendak? Iya kan? Bukan kehendakku yang jadi ya Allah, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu sebuah penyerahan total seorang hamba. Bukan kehendakku ya Allah, kalau aku ini ditangkap silahkan.
Kalau aku mau dibunuh silakan, tetapi ya Allah la iso, jangan sampai terjadi. Tetapi ini takdirmu yang terjadi. Kalau aku mau ditangkap silakan, kalau tidak ya kalau bisa jangan, gitu loh. Sampai berdoa, sampai takut, sampai keringatnya keluar dari tubuhnya itu bercampur dengan darah, saking takutnya. Ini ayat sangat menarik ya. Pertama soal penyaliban, ternyata Yesus tidak ikhlas disalib. Yesus tidak ingin menebus dosa manusia, tidak. Bahkan Yesus berdoa, jangan kehendakku ya Allah yang jadi, tetapi kehendakmu. Ya, saya lanjutkan. Ini tradisi dilakukan oleh kaum Yahudi, bahkan turun sampai hari ini masih dilakukan. Wudu dan lepas sandal. Kenapa ini saya tampilkan? Karena ayat ini juga ada di dalam kitabnya orang Kristen, kitab Tanakh ya, Taurat, Nevi'im dan Ketuvim, itu sampai hari ini itu kitab sucinya orang Yahudi. Ingat, Yahudi yang saya sebut di sini adalah Yahudi umatnya Nabi Musa. Jangan Anda samakan dengan Zionis yang sekarang ya, beda jauh. Karena Zionis Yahudi yang saat ini ada itu mereka bukan asli Yahudi, tetapi sudah campuran dari bermacam-macam negara masuk ke sana karena ada eksodus besar-besaran itu ya. Tapi yang diceritakan oleh ayat ini adalah syariatnya orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Bahkan Yesus itu melakukan syariat juga sesuai dengan syariatnya Nabi Musa. Makanya saya katakan tadi, Yesus tidak pernah menciptakan ibadah baru. Yesus sunat itu sesuai dengan syariatnya Tauratnya Nabi Musa. Yesus akikoh, saat kelahiran Yesus diakikoi dengan apa? Burung, perkutut dan merpati. Karena waktu itu kan dalam pelarian, tidak punya duit. Waktu Yesus lahir, yang ada disembelih, ya apa itu? Burung. Akikoh itu. Dan itu memang ada di dalam mitzvot, dalam kitab Taurat, hukum-hukum Taurat. Kalau seseorang dilahirkan, itu wajib dipersembahkan ucapan syukur. Bisa menyembelih korban domba, bisa menyembelih apapun untuk dipersembahkan. Syariat-syariat itu semua masih dilakukan, termasuk puasanya Yesus, itu syariatnya Nabi Musa. Dan sebelum mereka melakukan ibadah, wajib berwudu, lepas sandal. Ayatnya mana? Di dalam kitab Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Juga di Keluaran pasal 3 ayat 5 dan sebagainya. Juga di Mazmur. Wudu, makanya orang-orang mu'alaf itu kan biasanya mereka kalau sudah mendalami kitab suci, ternyata kitab suci yang dia pegang itu yang menjalankan ternyata orang Muslim. Mereka melihat teman-temannya masuk gereja, masuk tempat ibadah, mana ada yang cuci kaki. Sampai hari ini nggak ada kan. Ini tradisi sebetulnya sudah diwasiatkan, sudah disyariatkan oleh Nabi Musa. Sebelum kamu masuk ke tempat ibadah, wajib cuci tangan, cuci kaki, lepaskan sandalmu sebelum Anda memasuki sebuah tempat ibadah. Dan Yesus melakukan ini. Kemudian menghadap ke kiblat. Umat Muslim sebelum menghadap ke Ka'bah, kita menghadap kemana dulu? Masjidil Aqsa atau di Bait Suci Yerusalem sana, tempatnya Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo. Sampai hari ini itu masih dijadikan kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi kalau beribadah itu menghadap ke sana, ke Baitul itu, Bait Sucinya Nabi Sulaiman. Menghadap kiblat. Sebelum Islam turun wahyu menghadap kepada Ka'bah, tetapi sama-sama menghadap kiblat. Saya tanya sekarang, orang Kristen mana ada ibadah menghadap kiblat? Tidak ada. Makanya Yesus mengatakan, Yesus saya katakan tadi tidak menciptakan agama baru. Masing-masing denom itu menciptakan tradisinya masing-masing. Denom itu ya
Protestan saat ini di seluruh dunia hampir 420.000 denom dengan masing-masing tata cara ibadahnya. Kalau Katolik masih kompak, dia satu komando. Jadi tata cara ibadah itu diatur di Vatikan sana. Ibadahnya masing-masing. Ya. Di sini masih disebutkan ruku dan bersujud kepada Allah, itu masih ada di dalam ayat-ayatnya itu. Pertama menghadap kiblat, kemudian mereka melakukan ruku dan sujud. Kemudian doa dan puasa. Berdoa dengan mengadakan tangan. Yesus puasa. Tapi kalau jenengan lihat orang sebelah berdoa pakai gimana tangannya? Dilipat gini ya. Padahal di dalam ayat suci mereka 1 Timotius itu kitab di Perjanjian Baru. Di sana mengatakan apa? Seorang laki-laki berdoa mengadakan tangan, bukan melipat tangan. Siapa yang menjalankan sampai hari ini? Umat Muslim berdoa dengan mengadakan tangan. Yesus puasa 40 hari. Saya tadi sudah cerita bahwa Yesus puasa ini melakukan syariatnya Nabi Musa, Taurat. Para nabi-nabi juga melakukan puasa 40 hari. Mana buktinya? Saya tunjukkan di sini. Ini Yesus ya, puasa 40 hari. Kemudian para nabi-nabi. Di dalam kitab Taurat, Keluaran, Nabi Musa puasa berapa hari? 40 hari di Gunung Sinai. Sebelum menerima 10 perintah Tuhan itu, berpuasa di atas gunung 40 hari. Turun-turun umatnya nyembah sapi kembali, itu kan ceritanya. Kemudian Nabi Elia. Nabi Elia itu kalau di dalam Islam disebut Nabi Elias. Punya murid yang bernama Elisa. Kalau di dalam Islam disebut Nabi Elyasa. Nabi Elias ini wafatnya juga seperti Yesus, diangkat hidup-hidup ke langit, bahkan dijemput dengan kereta berapi. Mukjizat yang dilakukan Nabi Elia hampir sama dengan yang dilakukan oleh Yesus. Nabi Elia bisa menyembuhkan orang mati, Nabi Elia bisa membuat roti, memberi makan ribuan orang dengan beberapa roti. Nabi Elia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Elia juga bisa menyembuhkan orang buta. Bahkan tulangnya, setelah beliau meninggal, ada orang yang mati dikubur, kena tulangnya tok, hidup kembali. Hebat mana Elia sama Yesus? Elia. Kenapa Elia tidak dituhankan? Mukjizatnya hampir sama ini. Kalau dalam Islam disebut Nabi Elias. Beliau juga puasa 40 hari. Saya tanya sekarang, yang puasa sampai sebulan lebih itu siapa hari ini? Umat Islam. Di bulan Ramadan besok kita puasa hampir 40 ya, yang ada tambah-tambah itu ya. Sementara orang Kristen sendiri sampai hari ini bingung. Kenapa Yesus tidak mengajarkan tata cara puasa Kristen? Ayo, kalau ada, mana tunjukkan ayatnya. Bahkan Paulus sendiri pun tidak menciptakan tata cara puasa. Kapan sahur, kapan buka, nggak ono. Akhirnya apa? Masing-masing denom menciptakan tata cara puasanya sendiri-sendiri. Ada yang pantang. Jadi kalau kesukaannya roti, nggak makan roti. Makan daging nggak apa-apa. Makan lontong nggak apa-apa. Saya dulu waktu Kristen ya gitu, puasa ya, puasa gimana caranya? Kalau saya di Pantai Kosta dulu bilang gini, pagi nggak apa-apa, minum atau makan nggak apa-apa asal sedikit. Atau ada lagi yang mengatakan puasa itu hanya minum nggak apa-apa. Jadi kalau di siang hari haus minum nggak apa-apa. Masing-masing denom menciptakan tradisinya masing-masing. Bahkan ada puasa ya semacam-macam lah. Ya. Soalnya apa? Soalnya Yesus tidak mengajarkan tata cara puasa. Kalau ingin tahu tata cara puasa, mereka pasti membuka Taurat Nabi Musa.
melihat syariatnya Nabi Musa. Bagaimana sih puasanya? Kapan sih puasanya? Itu disebutkan panjang lebar di Taurat. Bulan apa mereka puasa 40 hari, puasanya bagaimana, itu detail. Syariatnya diceritakan di dalam Taurat. Itulah sebabnya agama Samawi ini yang mempunyai syariat jelas itu hanya Yahudi dan Islam. Sedangkan yang tengah-tengah ini enggak. Anak bingung. Contoh, mau menikahkan putri atau putranya pakai syariatnya siapa? Pakai syariat Injil. Mana ada? Yesus nggak kawin ya? Gimana tata cara kawin? Pakai lamaran kah? Pakai apa? Gak ono, bingung sampai hari ini. Kalau Islam kan jelas syariatnya ada. Kalau di dalam Taurat ada itu perkawinan itu diatur. Nabi Musa mengatur detail. Sedangkan Kristen tidak. Itulah sebabnya di barat sana sekarang LGBT dinikahkan. Bahkan ada kasus menarik, manusia dikawinkan dengan pohon, dengan hewan. Karena syariatnya nggak ada. Gimana ya? Oke, lanjut. Yesus 40 hari puasa tadi sudah saya bahas. Kemudian Yesus akikoh tadi sudah saya bahas. Ini ayatnya ini akikoh ini. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 Yesus akikoh. Yang dikorbankan apa? Burung, maaf tadi saya bilang salah ya. Burung tekukur dan 2 ekor burung merpati yang dijadikan akikoh untuk Yesus kelahiran. Siapa yang menjalankan akikoh sampai hari ini? Islam. Tapi bukan kita menganut ajaran Taurat ya, ini tradisi Taurat baik yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi siapapun juga seluruh nabi-nabi ini kan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud, mereka menyembah, tata caranya bagaimana? Ya sesuai dengan syariat yang diajarkan para nabi-nabinya. Puasanya bagaimana yang diajarkan oleh nabinya. Kalau mereka mengimani Taurat harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Musa. Kalau hari ini kita menjadi muslim harus tunduk patuh dengan perintah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Yesus atau Nabi Isa tidak menciptakan syariat. Beliau tidak menciptakan agama baru, bahkan beliau menganut syariatnya Nabi Musa. Yesus tampil di sinagog membaca gulungan kitab di depan sebagai rabi. Rabi Yahudi itu dalam tradisinya ya, itu wajib menikah. Sebelum menikah dia nggak boleh tampil di dalam sinagog, tampil jadi rabi. Kenapa? Itu memang syaratnya. Itulah sebabnya di dalam Injil di cerita Yesus sekolah itu ada. Ini pendapat dari para pakar Alkitab ya. Bahkan Ibu Rita Wahyu sendiri dengan terus terang mengatakan Yesus itu sekolah. Kenapa? Karena usia Yesus muncul di dalam Alkitab itu usia 12 tahun. Kemudian dibaptis muncul usia 30 tahun. Di mana usia 12 sampai 30 mereka mengatakan Yesus sekolah. Memperdalam Taurat. Memang tradisi di Yahudi seperti itu ya sampai hari ini. Orang Yahudi kalau usia sudah masuk usia 12 tahun itu wajib mereka masuk madrasah, namanya madrasah. Pendidikan di dalam Yahudi itu. Mereka digembleng kitab Taurat, ayat-ayat diajarkan. Bahkan beberapa mereka itu hafal. Jadi orang Yahudi yang mantuk-mantuk gini itu hafal itu, dihafal itu. Katanya kalau mantuk-mantuk gini itu hafalannya bisa cepat masuk. Iya, itu memang tradisi Yahudi seperti itu. Anda lihat di YouTube itu ya. Kalau mereka ibadah kan mantuk-mantuk gini. Itu katanya menghafalkan Taurat itu cepat masuk kalau mantuk-mantuk. Kalau kita kan gini-gini. Ya. Lanjutkan. Wanita pakai kerudung. Jadi apa yang saya ceritakan di sini ini sebetulnya ajaran Muslim semua ini. Bahkan Korintus ini ada di dalam Injil Perjanjian Baru. Itulah sebabnya kalau hari ini ada gerakan anti jilbab, saya kapan hari berdebat dengan pendeta Paul Zhang. Paul Zhang itu sebelum ke Jerman itu teman satu gereja dengan saya di gereja Surabaya. Bahkan sebelum Paul Zhang yang sekarang kabur itu, yang buron di Jerman itu menemui saya sampai 4 kali di Surabaya.
Bahkan di dalam channelnya Paulus yang terus terang, mereka saat ini mempunyai program untuk supaya wanita-wanita Indonesia ini tidak memakai jilbab, dikembalikan ke zaman dahulu, pakai pakaian apa istilahnya? Iya, pakaian-pakaian istilahnya nasionalis, kebaya. Yang perempuan nggak usah pakai jilbab, lepas jilbab, dan itu ada dananya, unlimited. Makanya kalau ada program sekolah negeri tidak boleh pakai hijab, bebas nggak boleh pakai hijab, itu kan rame kan kemarin. Alasannya hijab itu bukan seragam resmi. Ya memang sudah mulai di otak-atik terus ini masalah jilbab. Mereka alergi dengan orang berjilbab. Padahal di dalam Alkitabnya wanita wajib pakai kerudung. Kalau Anda lihat fotonya Bunda Maria, pakai kerudung nggak itu? Pakai itu. Tetapi mereka saat ini kenapa kok anti jilbab? Karena jilbab itu sekarang sudah menjadi simbol kebangkitan Islam, simbol kekuatan Muslim, terutama dari kaum wanita. Di mana-mana sekarang kita sudah temui para wanita ini sudah memakai hijab, alhamdulillah ya. Bahkan sampai anak-anak sekolah mulai kecil sudah diajarkan, itu kan luar biasa itu. Dan mereka takut dengan gerakan ini. Kemudian ini saya tampilkan jam-jam Yesus dan murid sembahyang. Ternyata mereka sembahyang 5 waktu dalam satu hari. Itu ada ayatnya di dalam Injil. Jadi kalau Yesus dan para murid-muridnya itu dikatakan Islam benar, mereka karena berdoa dan bersembahyang. Pertama, mereka sholat subuh di mana? Injil Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ngapain itu? Sholat subuh, pagi-pagi benar, Yesus sudah berdoa. Berdoa. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain berdoa? Padahal dalam berdoa itu sebuah permohonan kan. Memohon kepada Allah diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi panjang umur. Karena sembahyang atau sholat itu intinya yang kita baca semuanya berisi doa. Mulai Al-Fatihah sampai akhir itu doa. Bahkan sampai kita terakhir sholat pun diwajibkan berdoa. Kalau Anda tidak mau berdoa, itu dikatakan Allah seperti orang yang sombong. Betul ya? Yesus saja nggak sombong loh. Yesus yang lahir dengan mukjizat tanpa ayah, Nabi Muhammad yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kakinya itu sampai bengkak, sujud menyembah. Makanya kalau kita Nabi enggak, Rasul enggak, tapi gak tahu sembahyang, itu kan sombong. Sombong, orang sombong. Apalagi gak mau berdoa. Pas sakit kesusahan baru berdoa. Telat gitu loh. Kemudian sholat duhur. Sholat duhur ini juga ditulis ternyata di kisah para rasul. Kisah para rasul ini menceritakan kisah murid-murid Yesus. Keesokan harinya ketika mereka sedang dalam perjalanan dan sudah dekat kota itu, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa kira-kira pukul 12. Sholat apa itu? Duhur. Ini para murid. Setelah ditinggal Yesus, murid-murid ini terus melakukan perintah yang diajarkan oleh Yesus, berdoa. Kemudian asar, ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore. Ini ditulis loh di dalam Perjanjian Baru, kitab mereka. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah atau bait Allah. Murid-murid tetap melakukan sembahyang. Ini disyariatkan oleh Yesus ya, diajarkan kepada para muridnya. Kemudian maghrib, Matius, Injil juga ini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit seorang diri.
ketika hari sudah malam, atau dengan kata lain hari sudah memasuki malam. Apa ini? Maghrib. Kemudian Isya atau malam hari, Lukas, ini juga Injil, pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa malam, Yesus sembahyang mulai pagi-pagi, mereka sudah sembahyang. Siang jam 3, maghrib, dan malam. Tradisi ini masih dilakukan oleh Kristen. Yang menjalankan adalah Kristen Ortodoks Syria. Mereka masih pakai seragam seperti Muslim, pakai songkok, pakai baju koko, pakai sarung. Kitab sucinya namanya kitab suci Alkitab Muqaddas itu, yang bahasa Arab, dan pimpinannya Bapak Bambang Nursena itu, dan juga Romo Daniel Biantoro. Itu pemimpin Kristen Ortodoks Syria. Mereka masih melakukan sembahyang. Sembahyang mereka bukan 5 waktu, tetapi 7 waktu, ditambahi dengan sholat duha dan sholat tahajud malam. Tradisi sholat ini di Yahudi juga dilakukan. Kalau di Yahudi ada 3 kali sholat, pagi, siang, dan petang. Dan tradisi ini juga dilakukan oleh umat Muslim sampai hari ini. Kalau ada orang penganut Yesus yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus yang dinamakan itu, apakah mereka sampai hari ini melakukan ini? Tidak, mereka seminggu sekali, 1 kali. Kemarin kan dibahas itu oleh Pendeta Gilbert. Mereka menghina kita. Pendeta Gilbert ini kemarin kan rame itu, sampai mau dilaporkan ke polisi kan, sebagai penghinaan terhadap Islam itu. Dia mengatakan, aku ini enak. Kenapa? Karena aku sudah ditebus Yesus, sembahyangku nggak usah 1 hari 5 kali, cukup seminggu sekali katanya. Ngapain kita gini-gini sujud ke bawah? Saya nggak usah sujud ke bawah, duduk di kursi. Ini pendeta loh yang ngomong, Pendeta Gilbert. Padahal tadi sudah saya uraikan panjang lebar, mereka sujud, mereka rukuk, bahkan Yesus juga sujud, mereka rukuk, Nabi Daud sujud, Nabi Musa juga sujud. Tetapi Pendeta Gilbert waktu itu menghina kita karena apa? Karena perpuluhan mereka itu lebih besar dari kita. Karena saya membayar per 10 dari gaji saya, maka saya ibadahnya enak. 1 minggu 1 kali duduk di kursi, nggak usah jengking-jengking katanya gitu. Beda dengan umat Islam. Umat Islam kan pajak penghasilannya hanya 2,5%, makanya mereka diwajibkan sholat 5 waktu. Itu Pendeta Gilbert yang ngomong gitu kemarin. Dilaporkan polisi, tapi sampai hari nggak diperiksa-periksa ya, nggak tahu menguap gitu aja ya. Baik. Ini ajaran Yesus yang sebenarnya. Yesus tadi sudah saya uraikan panjang lebar. Yesus berdoa, Yesus itu Muslim. Yesus tidak mengadakan ibadah baru. Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya menyembah dirinya, tidak. Dan saya katakan ini bukan saya ambil dari ayat Al-Quran ya, tetapi dari ayat-ayat mereka sendiri. Ini ajaran Yesus. Matius, Yohanes, Matius, Lukas, ini semua Injil. Nanti Anda bisa baca sendiri, kalau perlu Anda catat ayatnya. Yesus menjawab padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Saat itu Yesus ditanya oleh para murid-muridnya, Yesus, kalau aku ingin masuk surga, hukum mana yang aku pakai? Karena di dalam Taurat atau di dalam ajaran Nabi Musa itu ada 613 hukum yang disebut sebagai hukum mitzvot, dan seluruh orang Yahudi itu menjalankan hukum ini. Nah, murid-murid bertanya kepada Yesus, dari sekian ratus hukum itu, hukum mana yang harus saya pakai? Apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan,
kasihilah Tuhan Allahmu atau Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Yesus tidak mengajarkan kasih aku ini Tuhan, sembah aku, enggak. Yesus mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah. Itulah hukum yang pertama. Ya, dan ayat-ayat yang lain juga sama. Di dalam Lukas, Yesus menjawab, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu atau Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, atau dengan kata lain, hanya kepada Dia saja engkau harus berdoa, menyembah, sujud. Lukas 4 ayat 8 itu ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya menyembah Dia, enggak. Yesus mengajarkan sembah itu Allah itu. Itulah hukum yang terutama dan utama. Ini diajarkan kepada para murid-muridnya, bahkan tata cara sholat. Memang tata cara beda-beda ya, karena syariatnya syariat Nabi Musa. Mungkin kalau Anda lihat orang Yahudi itu sholatnya modelnya kan beda-beda. Bahkan orang Kristen Ortodok pun berdoa kan pakai gini-gini. Ada yang berdiri, makanya ada beberapa video itu orang-orang iki Islam opo gitu, pakai kuku, pakai sarung, kok sembayangnya pakai gini-gini. Itu sembayangnya Kristen Ortodok. Anda setelah mendengarkan kajian kita pagi ini, Anda nggak usah heran lagi kalau di TikTok dimunculkan seperti itu. Anda bisa jawab, itu memang Kristen. Kemudian ada barisan wanita-wanita yang berhijab mau dibaptis, diviralkan, ditulis ini umat muslim mau dibaptis. Itu bukan umat muslim, itu memang jemaah dari Kristen Ortodok sendiri. Mereka pakai hijab, mereka pakai kudung, mereka pakai pakaian Islam pokoknya. Makanya Anda jangan tertipu ya. Dan ayat-ayat yang dibaca itu juga ayat bahasa Arab. Bahkan di dalam sekolah teologi mereka itu ada tilawatil Injil bahasa Arab. Itu di YouTube ada itu, waktu wisuda. Jadi Anda nggak usah, wah pelecehan ini, masuk maca Arab Injil. Enggak, itu Injil bahasa Arab gitu loh. Ya? Kenapa? Oh iya, sama, cuma Yesus tetap. Ya. Kemudian ini terakhir, sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab, ini syahadatnya Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ini syahadat ini sebetulnya. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Memang beda, kalau di zaman Nabi Muhammad kan beda, waktu itu Islam belum ada kok. Ini intinya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Makanya sering disitirkan ayat ini oleh para pengkaji kristolog. Karena memang ada ini ayatnya di Injil Yohanes pasal 3. Tetapi syahadat ini sekarang tidak dipakai oleh mereka. Mereka menggunakan syahadat Nisea. Syahadat yang diputuskan dalam sebuah konsili di Nisea, dan syahadat itu dibaca orang kalau mau dibaptis harus membaca syahadat itu, bukan syahadat yang diajarkan Yesus ini. Jadi syahadat Nisea itu mengakui bahwa Allah ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh mereka. Syahadat Nisea itu diputuskan dalam sebuah konsili di Nisea tahun 325 itu, gitu ya. Silakan saya buka sesi tanya jawab. Monggo.